Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nana, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah berdoa belum? Belum. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Arin, Hadir. Indah, Ibu. Dahlia, Der. Fitri, Hadir. Putri, Der. Rizky. Hadir, Ibu. Ya, semua sudah hadir ya. Tidak ada yang izin. Tidak. Tidak, Bu. Kita akan memulai pelajaran. Hari ini pelajaran apa? IPA. Ya, kita belajar ilmu pengetahuan alam. Kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Jadi, yang tumbuh itu bukan hanya manusia. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan hewan. Anak-anak, kalian tumbuh dari bayi menjadi besar seperti sekarang ini salah satu ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan seperti kucing. Kucing adalah hewan yang melahirkan anaknya. Tubuh anak kucing mula-mula seperti apa? Kecil. Tikus. Iya, tubuh anak kucing awalnya kecil. Seiring berjalannya waktu, kucing kecil ini akan tumbuh menjadi semakin besar. Bulunya yang tipis bertambah tebal. Dan anak kucing yang tadi kecil ini akan tumbuh menjadi kucing remaja. Kucing remaja tumbuh menjadi kucing Dewasa. Kucing betina dapat beranak. Anak kucing menyusu pada induknya. Contoh lain seperti ayam. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Semua di sini pernah lihat ayam kan? Pernah, Bu. Ibunya pelihara ayam. Ada, Bu, di rumah. Iya, ayam ini juga merupakan makhluk hidup. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan sekitar 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur ayam akan mengerami telurnya. Ayam mengerami telurnya hingga 21 hari. Nah, setelah 21 hari ini, telur ayam ini akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam masih memiliki ukuran tubuh yang kecil. Bulu-bulu di tubuhnya masih begitu halus. Anak ayam belum memiliki ekor. Kalian pernah lihat anak ayam? Pernah, Bu. Ada ekornya? Ada kecil, Bu. Belum ada. Ekornya belum ada karena masih kecil. Oh, iya, Bu. Nanti ketika dia sudah agak besar baru ada ekornya. Kemudian kita masuk kepada pertumbuhan tumbuhan. Jadi tidak hanya hewan yang mengalami pertumbuhan, baik itu tumbuh besar, tinggi, ataupun kelengkapan bagian tubuhnya. Ada tumbuhan yang berasal dari biji. Contohnya? Semangka. Iya, semangka. Suka makan semangka ya? Suka. Jambu, mangga, manggi, dan rambutan itu juga dari biji. Ada juga tumbuhan yang berasal dari batang. Seperti apa?
Singkong, Bu. Singkong. Batang singkong dapat ditanam. Dari batang akan tumbuh tunas. Tunas tumbuh menjadi batang dan daun. Semakin lama batang semakin tinggi. Semakin lama daun bertambah banyak, akhirnya tumbuh menjadi besar. Nah, kalau singkongnya sudah besar, nanti kan bisa dibikin keripik. Daunnya juga bisa dimasak. Ya, anak-anak ibu mempunyai sedikit video, nanti dilihat. Setelah itu nanti ibu akan kasih pertanyaan. Silahkan disimak ya. Pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Sekarang, ayo kita mulai pelajaran hari ini. Apakah kalian pernah melihat kucing? Seekor kucing betina bisa beranak loh. Dan sama seperti manusia, anak-anak kucing juga menyusu pada induknya. Sama seperti manusia juga, kucing tumbuh membesar. Bulunya yang tipis bertambah tebal. Anak kucing tumbuh menjadi kucing remaja. Lalu kucing remaja tumbuh menjadi kucing dewasa. Sekarang coba kalian lihat ayam betina. Kalau tadi kucing beranak, ayam betina dapat bertelur. Setelah dierami, telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Dari dua contoh hewan tadi, kalian dapat mengetahui bahwa hewan ada yang beranak dan ada yang bertelur. Nah, sekarang coba kalian berikan contoh hewan yang beranak dan contoh hewan yang bertelur. Hewan beranak misalnya gajah, kambing, dan sapi. Hewan bertelur misalnya burung, itik, dan angsa. Setelah kita mengetahui perkembangan pada hewan, sekarang ayo kita pelajari perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan bisa berkembang dari biji. Ada juga tumbuhan yang tumbuh dari batang. Coba kalian tebak tanaman apa saja yang tumbuh dari biji. Tanaman yang tumbuh dari biji misalnya jambu, mangga, manggis, dan rambutan. Ini adalah cara perkembangan dari biji sampai menjadi tumbuhan yang besar. Biji yang ditanam tumbuh menjadi tunas dan akar. Tunas tumbuh menjadi batang dan daun. Selanjutnya, makin lama, daun bertambah banyak dan batang semakin tinggi. Hewan dan tumbuhan memiliki manfaat bagi manusia. Apa saja contoh hewan yang menguntungkan? Hewan yang menguntungkan misalnya ayam, sapi, burung hantu, dan lebah. Contohnya, ayam bisa kita makan daging dan telurnya. Kemudian contoh lainnya sapi. Sapi bisa kita manfaatkan dagingnya. Ayam dan sapi dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita karena mengandung protein yang tinggi. Selain ayam dan sapi, contoh hewan lain yang bermanfaat bagi manusia adalah burung hantu. Apa ya manfaatnya? Burung hantu bisa dimanfaatkan petani untuk menangkap tikus sebagai hama di sawah dan perkebunan. Jadi, walaupun terlihat seram, burung hantu ternyata juga bermanfaat bagi manusia. Hewan yang bermanfaat lainnya adalah lebah. Meski kecil, lebah banyak manfaatnya. Lebah menghasilkan madu. Madu banyak dimanfaatkan manusia menjadi obat dan untuk menjaga kesehatan. Hewan apa lagi ya yang bermanfaat bagi manusia? Coba kalian tebak. Kalian tahu hewan apa yang dapat membuat bendungan? Ya, benar, berang-berang. Berang-berang adalah si ahli bendungan. Kelebihan yang diberikan Tuhan pada berang-berang dapat ditiru oleh manusia. Kalian pernah melihat tokek? Di rumah-rumah sering ada tokek. Dia sering bersuara dalam waktu tertentu. Selain itu, kaki tokek bisa menempel di dinding dengan kuat. Kemampuan tokek untuk menempel pada dinding menginspirasi manusia untuk membuat teknologi selotip tokek. Selotip itu terdiri atas bahan yang ditutupi dengan rambut nanoskopik.
Meniru bentuk pada kaki tokek, selotip tokek ini ternyata mampu menahan berat manusia. Hewan apa saja ya yang merugikan bagi manusia? Contoh hewan merugikan misalnya nyamuk, lalat, dan tikus. Mengapa sih mereka bisa merugikan? Nyamuk bisa menggigit kita dan menghisap darah kita. Nyamuk menyebabkan penyakit demam berdarah dan malaria. Selanjutnya ialah lalat. Lalat sering hinggap di sampah dan tempat-tempat kotor. Kalau hinggap di makanan, dia menyebarkan bakteri. Makanan yang sudah dihinggapi lalat, jika kita makan, maka perut kita akan sakit. Selain lalat dan nyamuk, hewan lain yang dapat merugikan kita adalah tikus. Tikus memang nakal. Dia sering mencuri makanan kita. Karena itu, makanan harus disimpan di tempat yang bersih dan aman. Selain itu, tikus juga membawa penyakit pes yang berbahaya bagi kita. Penyakit pes ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri ini ada pada kutu, dan kutu itu menumpang hidup di tubuh tikus. Saat menggigit dan menghisap darah tikus, kutu mengeluarkan penyakit. Nah, bagaimana teman-teman? Asik kan belajar kita kali ini? Selanjutnya, mari kita pelajari manfaat dari tanaman. Tidak hanya hewan yang bermanfaat, tumbuhan juga banyak bermanfaat bagi kita. Contohnya, pohon padi, mangga, mawar, dan tebu. Padi sangat bermanfaat loh. Padi menjadi makanan sumber tenaga kita. Padi jadi sumber makanan pokok terbesar di negara kita. Selanjutnya, buah mangga. Buah mangga rasanya manis. Selain itu, mengandung vitamin A, vitamin C, dan beta karoten, sehingga dapat menyehatkan tubuh kita. Apa kalian pernah melihat bunga mawar? Bunga mawar selain sedap dipandang, baunya juga harum. Karena baunya yang harum, bunga mawar bisa diekstrak menjadi obat, aromaterapi, dan berbagai produk kosmetik. Pasti kalian tahu gula. Gula rasanya manis. Namun, apakah kamu tahu gula terbuat dari apa? Gula terbuat dari tanaman yang bernama tebu. Tanaman yang bermanfaat lainnya ialah bunga teratai. Coba perhatikan bunga teratai. Meskipun hidupnya di air, kenapa ya daunnya tidak membusuk? Hal itu dikarenakan daun teratai merupakan model permukaan hidrofob. Daun teratai ditutupi oleh permukaan kasar yang memiliki tonjolan-tonjolan berlilin, yang menyebabkan air membentuk gumpalan dan tergelincir jatuh dari daun. Ini menginspirasi kita untuk membuat zat pelapis eksterior, pakaian militer, spray atau selimut yang tahan air. Wah, menakjubkan ya tumbuhan tadi. Ternyata ada juga loh tumbuhan yang merugikan. Tumbuhan merugikan itu disebut benalu. Apa sih benalu? Benalu hidup menumpang pada pohon lain dan mencuri makanan tumbuhan yang dia tumpangi. Lama-kelamaan, tumbuhan yang ditumpanginya akan kurus dan mati. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang tempat hidup hewan dan tumbuhan. Manusia tinggal di rumah. Rumah berada di daratan. Kalau hewan dan tumbuhan hidup, keduanya tinggal di mana ya? Tempat hidup hewan dan tumbuhan berbeda-beda. Hewan ada yang hidup di darat dan air. Ada juga hewan yang hidup di keduanya. Hewan yang hidup di darat diantaranya kelinci, jerapah, badak, dan masih banyak lagi. Selain di darat, ada juga hewan yang hidup di air. Misalnya, paus, udang, hiu, dan berbagai jenis ikan lainnya. Ternyata ada juga loh hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air. Contohnya, katak dan salamander. Setelah kita mempelajari tempat hidup hewan, mari kita pelajari tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat hidup di darat, air, atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan yang hidup di darat, misalnya
pohon cemara, pepaya, durian, dan masih banyak lagi. Sedangkan tumbuhan yang hidup di air, misalnya teratai, bakau, eceng gondok, dan kangkung. Tumbuhan, selain ada yang hidup di darat dan air, ada juga tumbuhan yang menempel pada tanaman lain, seperti anggrek, benalu, dan tali putri. Nah, sekarang kita sudah mengetahui perkembangan, manfaat, dan kerugian serta tempat hidup hewan dan tumbuhan. Bagaimana? Mudah dan menyenangkan bukan? Semoga bermanfaat ya. Pelajaran ini nanti dikerjakan PR di halaman 187 ya. Iya Bu, banyaknya. Dikerjakan semua Bu. Iya. Jawabannya Minggu boleh depan boleh diacak Bu. boleh. Minggu depan kita bahas sama-sama. Iya. Ayo sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.